Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan membahas materi tentang vektor. Nah, ini judulnya saya beri nama Uniknya Belajar Vektor. Jadi vektor ini sangat unik untuk kita pelajari, baik secara materi maupun di fisika itu pola berpikirnya adalah ada pola berpikir vektor. Nah, sobat semuanya, untuk bagian pertama 3.1, mari kita pelajari tentang besaran vektor itu apa. Nah, sobat semuanya, di sini ada 3 materi penting atau esensial yang perlu kita pelajari. Apa itu? Yaitu pertama tentang pengertian vektor, kemudian yang kedua, bagaimana menjumlahkan vektor, dan yang ketiga, bagaimana mengurangi vektor atau selisih vektor. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama ya, pengertian vektor. Nah ini, sobat semuanya, vektor itu merupakan salah satu jenis besaran. Jadi berdasarkan arah dan nilainya, vektor itu bisa dibagi 2. Nah, apa itu? Ini. Jadi besaran itu ada yang dinamakan dengan besaran vektor. Sobat semua, besaran vektor itu merupakan besaran yang punya nilai. Jadi saya tulis ya, punya nilai dan arah. Nah, jadi kan tadi berdasarkan arah dan nilainya. Kalau punya arah dan nilai, maka disebut dengan besaran vektor. Nah, contohnya apa saja? Contohnya ini. Yaitu ada perpindahan, ada kecepatan, dan ada lagi gaya. Tentu ada besaran-besaran yang lain. Ini ada 3 contohnya, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah besaran skalar. Apa itu? Besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai. Jadi ini saya tuliskan hanya punya nilai saja. Punya nilai saja, tidak ada arahnya atau arah tidak mempengaruhi. Nah, apa contohnya? Contohnya itu ada massa. Nah, saya yakin sobat semuanya sudah pernah belajar tentang massa. Massa itu tidak perlu diberikan arah, hanya nilai saja. Kemudian ada lagi waktu. Nah, waktu juga tidak punya arah, gitu ya. Nah, apakah hanya besaran pokok? Ini kan ada massa dan waktu. Tidak. Contoh lain yang besaran turunan itu adalah usaha. Usaha atau energi. Itu juga termasuk besaran skalar. Sobat semuanya, karena besaran vektor itu punya nilai dan arah, maka bisa digambarkan ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan vektor? Seperti ini ya. Jadi vektor itu digambarkan dengan menggunakan anak panah. Nah, ingat semuanya, anak panah itu punya panjang anak panah dan punya arah anak panah atau arah anak panah. Panjangnya menyatakan nilainya. Nah, arah anak panah itu ya sama dengan arah vektornya. Nah, seperti itu. Jadi, dengan anak panah ini tentu akan cocok untuk menggambarkan vektor. Nah, sebagai contoh begini. Nah, ini. Ini ada 2 orang yang sedang naik perahu sendiri-sendiri ya. Maka saya sebut ini A, di sini B. Maka kecepatannya itu termasuk besaran vektor, sehingga bisa kita gambarkan dengan anak panah. Nah, seperti ini. Nah, ini loh. Ini sebagai panjang, ini adalah nilai, dan ini adalah arah. Ya, tentunya ini juga arah. Ini nih nilainya. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita simpulkan ada VA. Nah, sekarang yang sini adalah VB. Nah, sobat semuanya, panjangnya itu menyatakan nilainya. Sehingga kalau panjangnya tidak sama, otomatis nilainya tidak sama. Contohnya di sini, panjangnya ini X. Ini kan lebih panjang, ini 2X, 2 kali lebih panjang. Maka kalau misalkan VB itu 5 meter per sekon,
maka VA otomatis menjadi 2 kalinya. Berapa? 10 meter per sekon. Nah, sobat semuanya, semoga bisa dipahami bahwa vektor digambarkan dengan anak panah. Nah, contoh yang kedua, itu gaya. Gaya juga termasuk vektor. Contohnya ini ada balok ya. Balok saya beri gaya F1. Nah, F1 misalkan 10 Newton. Nah, arah ke kanan. Ternyata saya ingin memberikan gaya arah kebalikan. Besarnya 20 Newton. Maka arahnya kebalikan ke sini. Kalau F2 20 Newton, maka panjangnya harus 2 kali. Kalau ini X, maka ini harus 2X. Nah, misalkan ini X, di sini X. Nah, ini disebut dengan gaya 20 Newton. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, sekarang kita pahami dengan contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Nah, kita yang pertama ini 3 benda memiliki kecepatan seperti pada gambar. Jadi ini ada 3 benda ya, 1, 2, dan 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari ketiga kecepatan benda tersebut? Nah, apakah V1, V2, dan V3 itu punya kesamaan? Nah, kita lihat ya. Bagaimana V1 dengan V3? Panjangnya beda. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Otomatis V1 dan V3 ini punya arah yang sama, tapi nilai berbeda. Nah, itu persamaan dan perbedaannya. Tapi bagaimana dengan V2? Otomatis V2 dan V1 arah berbeda, nilai berbeda. Tetapi kalau V1 dan V3 ya, nah ini arah berbeda. Tetapi kita lihat, ini panjangnya X, ini panjangnya juga X. Nah, berarti apa artinya? Besar V2 sama dengan besar V3. Nah, sobat semuanya, jadi pada soal ini bisa kita lihat bahwa yang namanya vektor sama atau tidak itu harus dilihat dari nilai dan arahnya. Kita lihat soal yang kedua ya. Ini ada pengertian vektor, ada contoh yang kedua. Nah, kalau contoh kedua ini tentang contoh besaran vektor ya. Kita lihat. Contoh besaran berikut yang ketiganya termasuk besaran vektor. Ketiganya termasuk besaran vektor. Nah, berarti sobat semuanya kita lihat yang kedua-duanya punya arah dan nilai. Ya. Atau punya arah dan nilai ya. Sedangkan kalau skalar kan tidak. Gitu. Kita lihat aja yang tidak. Yang A, kecepatan gaya punya ya, usaha itu tidak punya tadi. Nah, berarti ini besaran skalar ya. Usaha besaran skalar, otomatis ya, ini juga hilang. Termasuk massa dan waktu juga tidak. Berarti yang ketiga-tiganya besaran vektor adalah D, yaitu kecepatan, berat, dan momentum. Ingat, berat itu adalah gaya. Nah, sobat semuanya, semoga pengertian vektor bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bagian kedua ya, yaitu bagaimana menjumlahkan vektor. Nah, ini ya. Sobat semuanya, jumlah vektor itulah yang disebut dengan resultan vektor. Nah, mungkin sering mendengar ada resultan vektor. Nah, itu sama dengan jumlah ya. Nah, bagaimana menjumlahkan? Sobat semuanya, menjumlahkan vektor berarti ya langsung V1 plus V2 atau F1 plus F2. Nah, tetapi yang kita pelajari untuk yang di bagian satu ini adalah vektor-vektor segaris. Nah, vektor segaris. Kalau yang tidak segaris itu perlu metode-metode. Nah, nanti silakan diikuti untuk materi bagian yang kedua dan ketiga ya. Nah, yang segaris bagaimana? Kita lihat ini. Nah, sobat semuanya, ini ada contoh balok yang dipengaruhi atau diberi gaya F1, F2. Ada benda kita dorong dengan 2 gaya, arahnya sama. Otomatis bagaimana? Pasti akan lebih besar gayanya. Nah, maka kalau searah, F resultannya itu tinggal menambahkan F1 plus F2. Jadi sekali lagi, untuk resultan vektor yang searah, resultan vektor itu jumlah vektor, berarti langsung ditambahkan. Tapi bagaimana jika berlawanan arah? Ingat sobat semuanya, vektor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Arah menentukan
Kalau arahnya berlawanan, maka dia bernilai negatif. Sehingga kalau yang kedua ini, saya tuliskan FR-nya, itu ya sebetulnya F2 plus F1, tapi F1-nya min. Sehingga begini. Nah, boleh juga F2 min F1. Jadi sobat semuanya, resultan vektor yang arahnya berlawanan, itu bisa dengan cara langsung mengurangi penjumlahan dengan negatifnya. Nah, untuk lebih memahami, nah, mari kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini ada contoh soal. Untuk memindah meja, Budi dan Putra, jadi ada dua orang ini ya. Nah, ini saya anggap P, ini B, ini P ya. Mendorong meja tersebut bersama-sama. Budi mendorong dengan gaya 240 Newton ke utara. Ingat ada arah ya. Besar atau nilai dan ini arah. Dan Putra mendorong dengan gaya 150 Newton ya ini ya, Newton arah ke selatan. Berarti arahnya berlawanan. Nah, jika gaya gesek lantai diabaikan, resultan gaya yang bekerja pada meja adalah resultan gaya. Nah, sobat semuanya, kalau kita gambarkan begini ya. Ini ada meja. Nah, begini ya. Nah, saya gambar aja gini. Ini ada Budi mendorong ke utara ya. Saya anggap ini utara, ini selatan. Berarti Budi ke sini. Inilah F Budi. Berapa F Budi? 240 Newton. Sedangkan untuk Putra arahnya ke selatan. Berarti ini F Putra, ini 150 Newton. Nah, ini kalau gambarnya ini lebih panjang, ini lebih pendek, itu akan lebih bagus ya. Karena sesuai dengan besarnya. Nah, bagaimana resultannya? Sobat semua, resultannya kan jumlah FR ya. Jumlah dengan negatifnya. Berarti ini kan sebenarnya FB ditambah dengan min FP. Berarti jawabnya adalah 240 dikurangi 150. Jawabnya berarti plus 90 Newton. Karena plus maka ikut arah B. Nah, Budi ya. Berarti kemana? Ke utara. Berarti jawabnya adalah A. Bagaimana? Bisa dipahami? Sobat semuanya, jadi resultan vektor segaris itu tinggal ditambah kalau searah dan dikurangi kalau berlawanan arah. Sedangkan yang tidak segaris, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ikuti untuk bagian yang kedua dan ketiga. Nah, oleh sebab itu untuk saat ini kita lanjutkan bagian yang selisih vektor ya, selisih vektor. Nah, sobat semuanya, selisih vektor itu ya sama dengan pengurangan vektor. Nah, itu yang sering disebut dengan vektor relatif. Contohnya selisih kecepatan, berarti kecepatan relatif. Selisih gaya, gaya relatif. Itu yang sering kita sebutkan. Perpindahan relatif, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk vektor relatif atau selisih vektor ini? Nah, namanya selisih berarti ya dikurangi aja. Berarti rumus umumnya V12 itu maksudnya adalah V1 relatif terhadap V2, itu ya berarti V1 min V2, begitu. Nah, ini ada contoh. Contohnya untuk benda A dan benda B. Nah, kalau saya tanya, berapa kecepatan A relatif terhadap B? Nah, sobat semuanya, kecepatan A relatif terhadap B sebaiknya ditulis VA B. Nah, rumusnya apa? VA min VB. Nah, karena ini arahnya searah, maka tidak ada masalah. Berarti langsung gunakan ini. Kalau searah, langsung dikurangi. Nah, tapi yang bagian B ini, arahnya berlawanan. Berarti misalkan VA relatif terhadap C. Apa rumusnya? VA min VC. Ingat, VC itu arahnya berlawanan. Berarti saya gunakan min VC. VA min VC, maka boleh diganti VAC itu VA plus VC. Nah, sobat semuanya, ingat ini kalau searah, ini kalau berlawanan arah. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, kita pahami lebih jauh dengan contoh soal. Ya, ini ada contoh soal. Nah, sobat semuanya, untuk vektor relatif atau selisih vektor itu yang sering kita gunakan itu untuk kecepatan.
Contohnya ada orang yang bergerak lebih cepat, lebih lambat, mungkin pernah melihat ada mobil, itu kok geraknya cepat, ada pada saat naik bis, kemudian ada orang yang naik sepeda motor seolah-olah mundur. Nah, itu adalah kecepatan relatif. Atau pada saat kita naik mobil, seolah-olah yang bergerak adalah pohon-pohonnya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk contoh soal ini ya. Mobil A bergerak di jalan tol dengan kecepatan tetap 120 km per jam ke timur, arahnya ke timur ya. Di depan mobil B tersebut terdapat mobil B ya. Di depan A ya, ada mobil B yang sedang melaju dengan kecepatan 105. Ini VB, ini VA ya. Nah, ke arah timur juga, arahnya sama ya. Menurut pengemudi mobil A, mobil B bergerak dengan kecepatan titik. Menurut mobil A. Berarti mobil B relatif terhadap A. Nah, kita lihat ya. Ini kita gambar aja supaya lebih mudah. Yang A di belakang, tidak usah terlalu jelimet mobilnya. Nah, gini aja. Ini A ya. Ini punya VA. Berapa VA tadi? 120 km per jam ya. Kemudian yang B di sini. Nah, ini mobil B. Nah, ini VB. Kecepatannya 105 km per jam ya. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Nah, sobat semuanya. Yang ditanya, menurut mobil A atau pengemudi A, mobil B kecepatan berapa? Itu artinya mobil B relatif terhadap A. Nah, ingat tadi rumusnya apa? Yaitu VB min VA. Karena arahnya sama, berarti tidak ada masalah. Langsung dikurangi. Berapa itu berarti? 105 min 120. Jawabnya min 15 km per jam. Ingat, negatif berarti kebalikan. Berarti menurut A seolah-olah bukan ke timur, ke sana timur ya. Ke sana berarti barat, maka seolah-olah B itu bergerak ke barat. Berarti jawabnya yang benar adalah B. Nah, semoga mudah dipahami. Sobat semuanya, demikian tadi kita sudah membahas tentang besaran vektor mulai dari pengertian, jumlah atau resultan, dan selisih atau relatifnya. Nah, ini semoga bisa dipahami. Untuk lebih paham lebih jauh, itu bisa diikuti untuk bagian yang kedua dan ketiga tentang metode jajar genjang, poligon, dan analitis. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.